Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau masih beri kami kesempatan hidup, dan biarlah kesempatan ini kami pakai dan pergunakan untuk mengawali dan melandasi semuanya bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah larilah begitu rupa. Nah saudara, sebentar lagi kita sudah akan berada di penghujung tahun 2021. Namun sesungguhnya tidak hanya itu, melainkan kita sudah juga berada di penghujung zaman, di mana ini adalah hari-hari menjelang Tuhan Yesus datang kembali, ya, atau disebut dengan masa atau minggu-minggu Advent. Karena itu apa yang harus gereja Tuhan lakukan? Gereja Tuhan harusnya semakin rajin, dan biarlah kiranya rohnya juga semakin menyala-nyala, semakin membara dan bergelora, bergairah bagi Tuhan. Bukan bermalas-malasan, bermanja-manjaan, apalagi suam-suam kuku. Tuhan tegas menyatakan dalam Wahyu 3:16, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Ini jelas pernyataan Tuhan yang sangat tegas dan keras. Karena itu mari kita harus betul-betul menyadarinya. Nah Bapak Ibu, kalimat tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sesungguhnya kalimat ini mengandung 3 arti. Yang pertama, bahwa kehidupan ini diibaratkan seperti perlombaan lari, dan semua orang harus masuk dalam gelanggang pertandingan yang ada. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, setiap orang harus siap untuk masuk dan mengikuti perlombaan tersebut. Artinya kalau semua orang saja harus memandang kehidupan ini adalah sebuah perlombaan, apalagi orang-orang percaya. Karena itu tidak ada alasan bagi orang percaya hidup dengan santai-santai, malas-malas. Tetapi siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Berjaga-jagalah dan latihlah dirimu beribadah. Yang kedua, bahwa dalam perlombaan itu semua peserta berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Artinya ini soal upah. Kalau soal masuk garis finish, mungkin banyak yang masuk garis finish, mungkin banyak masuk ya dan mendapatkan yang namanya juara. Tetapi persoalan mendapatkan hadiah atau mendapatkan upah itu hanyalah satu orang saja. Nah ini juga artinya sama dengan kita berkaitan atau berbicara tentang sorga. Mungkin bisa banyak, tetapi soal upah tentu hanyalah orang-orang yang sungguh setia. Dan supaya kita mendapatkan hadiah, maka kita harus memenuhi beberapa hal-hal yang sungguh menjadi perhatian kita. Di mana hal ketiga itu adalah larilah begitu rupa. Larilah begitu rupa. Mari kita lakukan itu. Maksudnya adalah bahwa berfokuslah pada perlombaan. Arahkanlah semua hati dan pikiran kita untuk bagaimana memenangkan perlombaan. Bagaimana bisa sampai selesai. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat kiri dan kanan. Jangan khawatir, jangan iri, jangan benci, dan jangan pernah berkompromi dengan dosa. Efesus 5 ayat 15-16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Itu, saudara. Yang kedua, pakailah dan gunakanlah seluruh kemampuan dan potensimu untuk Tuhan. Bahasa sederhananya adalah habis-habisanlah. Jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Seperti ungkapan, lakukanlah seolah-olah engkau sudah mau mati besok. 3, arahkanlah pandanganmu kepada garis finish, kepada tujuan Tuhan. Paulus dalam 2 Timotius 4, 7-8 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil
pada harinya. Itulah hadiah, itulah upah. Ya saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, sudah berapa lama kita menjadi seorang Kristen? Sudah berapa jauh kita mengalami kemajuan atau pertumbuhan secara rohani? Dalam firman Tuhan Ibrani 5:12-13, kiranya ini tidak menjadi bagian kita. Di sana dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Mari jangan seperti ini. Kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi pemenang, mari kita bertumbuh semakin hari semakin, berlari semakin hari semakin jauh. Dan kita habis-habisan untuk mencapai akan tujuan daripada hidup ini. Pertumbuhan rohani kita harus tampak, harus nyata dari hari ke hari. Mungkin dulu kita berdoa hanya 5 menit. Mari kita berlari lagi menjadi 10, menjadi 15, menjadi 1 jam. Mungkin kita datang sering terlambat, tapi mari kembali kita mulai tepat waktu. Bahkan sebelumnya kita sudah persiapkan diri. Mungkin kita awalnya hanya singer, tapi mulai bertambah lagi, bisa jadi worship leader, dan seterusnya dan seterusnya. Arti dalam hidup kita untuk mencapai tujuan itu semakin maju, bahwa kemajuan kita sungguh nyata kepada semua orang. Bagaimana 1 Timotius 4 ayat 15. Karena itu jangan pernah bangga bahwa kita sudah menjadi Kristen bertahun-tahun. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kita makin maju, makin dewasa di dalam Tuhan. Karena itu mari, larilah begitu rupa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikanlah dalam hati kami dan mampukan kami dalam hidup yang ada ini. Biarlah kami terus fokus dan bekerja dan berbuat habis-habisan. Berlari dengan penuh semangat untuk menuju tujuan dan garis finish. Artinya finishing well bersama dengan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.